Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat ketemu kembali bersama saya, Pak Jarkim. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas masalah pokok ekonomi. Di mana pada pertemuan awal sudah disampaikan materi tentang kompetensi dasar apa saja yang akan dipelajari pada materi ekonomi bisnis. Nah, salah satunya adalah kita akan bahas KD atau kompetensi dasar tentang masalah pokok ekonomi. Eh, Masalah pokok ekonomi, kita tahu bahwa masalah ekonomi itu muncul ketika kebutuhan manusia tak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan itu terbatas. Jadi antara eh, permintaan dengan persediaan terjadi masalah atau tidak seimbang, itu pun akan menjadi permasalahan ekonomi. Makanya kebutuhan antara supply and demand itu harus berimbang. Nah, pada kesempatan kali ini, tentunya masalah ekonomi itu adalah satu problem realitas yang ada pada saat ini. Masa pandemi COVID-19. Di awal COVID-19, di awal bulan Maret, kebutuhan akan peralatan kesehatan sangat tinggi sekali, sehingga terjadi kebutuhan yang sangat meningkat. Sementara pemenuhan kebutuhan masih sangat terbatas, sehingga harga sangat melambung tinggi dan naik, terjadi inflasi atau kenaikan harga pada jenis alat-alat kebutuhan kesehatan ini. Nah, untuk itu adalah merupakan salah satu contoh permasalahan ekonomi. Baik, pada kesempatan ini kita juga akan bahas tentang pandangan masalah ekonomi dari dua aliran. Yang pertama adalah aliran ekonomi klasik dan yang kedua adalah aliran ekonomi modern. Dari sudut pandang aliran ekonomi klasik, ya, ada tiga problem atau masalah ekonomi. Yang pertama adalah masalah produksi, yang kedua masalah distribusi, dan yang ketiga adalah masalah konsumsi. Untuk masalah yang pertama adalah masalah produksi. Masalah produksi itu adalah untuk memproduksi suatu barang, tentunya diperlukan sumber daya. Baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, ataupun sumber daya kewirausahaan. Nah, sumber daya ini adalah merupakan faktor-faktor produksi yang menjadi problem di dalam masalah produksi. Tentunya kalau misalkan kita mau memproduksi suatu produk A, itu diperlukan adanya bahan baku ataupun sumber daya alamnya. Apa sih kebutuhannya? Kemudian siapa yang akan melakukannya? Sumber daya manusia. Kemudian diperlukan modal, diperlukan uang. Untuk apa? Untuk memproduksi barang. Sumber daya kewirausahaan, adanya keinginan kuat daripada pelaku usaha. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah distribusi. Rangkaian distribusi, penyaluran daripada produksi barang ataupun jasa sampai ke tangan konsumen. Ini juga adalah merupakan permasalahan problem daripada dalam masalah ekonomi. Contoh, mungkin kalau untuk distribusi produk-produk kita di Pulau Jawa itu masih bisa dengan mudah untuk menggunakan sarana transportasi darat. Tetapi untuk distribusi barang ataupun jasa di daerah-daerah yang mungkin secara geografis susah untuk dijangkau, itu juga adalah merupakan problem ekonomi. Makanya kenapa ketika produk itu dalam proses distribusinya itu mengalami hambatan atau termasuk jangkauannya susah, harganya berbeda dengan yang saluran distribusinya lebih enak. Itu seperti itu. Contoh dulu ketika produksi BBM Pertamina itu harga sebelum terjadi kebijakan dari pemerintah tentang kebijakan satu harga, dulu di luar Jawa harga produk BBM itu harganya lebih tinggi karena apa? Saluran distribusi yang tidak begitu gampang. Kemudian yang ketiga adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi itu adalah terkait dengan keterserapan daripada produk yang dibuat ataupun produk yang dihasilkan ataupun persediaan barang yang ada. Itu harus mampu terserap, harus mampu daripada terhabiskan. Jadi ada keseimbangan antara persediaan dengan permintaan. Jadi berimbang antara kebutuhan konsumen dengan barang yang diproduksi oleh konsumen itu harus terserap. Jangan sampai kita produksi barang, tetapi barang itu kemudian tidak terserap di lapangan atau di pasar. Baik, kemudian yang kedua adalah aliran ekonomi modern.
Untuk aliran ekonomi modern, memandang daripada problem ekonomi itu ada 3 hal juga. Yang pertama adalah what, yang kedua how, dan yang ketiga adalah for whom. Untuk what, itu terkait dengan barang apa sih yang harus diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksi daripada barang, serta siapa barangnya, untuk siapa barang itu diproduksi. Logikanya seperti ini. Secara singkat saja, Bapak sampaikan bahwa ketika seseorang itu mau memproduksi suatu barang, ya, tentunya harus dipikirkan siapa target pasarnya, kemudian bagaimana cara memproduksinya. Contoh kecil, dalam bisnis kuliner misalkan, kita lihat yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita, di kantin saja. Ibu kantin A mau menjual atau mau produksi daripada produk gorengan mendoan misalkan, atau pisang goreng. Tentunya produk pisang goreng, itu namanya produknya adalah pisang goreng. Barang apa yang akan diproduksi? Pisang goreng. Kemudian bagaimana cara memproduksinya? Tentunya harus dipikirkan bahan dan alat yang diperlukan. Bahan-bahannya apa saja, kemudian alat untuk menunjang membuat gorengan itu apa, itu yang perlu dipersiapkan. Jadi 3 hal ini adalah merupakan problem daripada ekonomi modern yang itu harus dipikirkan. Jadi harus dianalisis. Jadi bagaimana cara produksinya pisang goreng tadi? Ya, tentunya ada langkah-langkahnya. Pemilihan pisang yang baik yang seperti apa, membuat adonan yang bagus bagaimana, ya kan? Alat penggorengan yang representatif seperti apa, ya. Kemudian kualitas minyak yang akan digunakan seperti apa, itu juga harus dipikirkan. Lantas yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi? Jelas dari target pasarnya. Segmen pasarnya itu siapa? Kalau ibu kantin tadi memikirkan, beli produknya adalah apa? Gorengan pisang atau pisang goreng misalnya. Tentunya segmen pasarnya kan adalah dia akan produksi dan dijual hanya di lingkungan kampus SMK, ya berarti adalah target pasarnya siswa SMK dan warga sekolah yang ada di lingkungan SMK. Tapi kalau memang targetnya bisa nggak dikembangkan, bisa saja kita produksi misalkan, kita kembangkan, ya sudah dengan menggunakan teknologi tertentu, kemudian awet dan bisa dijual di outlet yang lain, artinya pangsa pasar atau segmen pasarnya juga lebih luas, tidak hanya terbatas pada siswa saja, itu maksudnya seperti itu. Kemudian bagaimana cara pemecahan masalah? Jadi kita harus tentukan analisis penentuan pilihan daripada dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi tadi. Jadi bagaimana barang dan jasa yang diproduksi? Setiap proses produksi produsen itu harus menetapkan skala prioritas pemenuhan kebutuhan daripada masyarakat terkait dengan analisis kebutuhan pasar. Jadi dalam memproduksi barang, maksudnya problem ekonomi itu kita harus punya skala prioritas. Contoh, masa pandemi COVID-19. Kebutuhan akan alat-alat kesehatan, protokol kesehatan, akan masker, hand sanitizer, kemudian termogan. Di awal COVID-19, pandemi itu mulai merebak, kebutuhan akan alat-alat itu sangat tinggi. Sehingga kalau misalkan ada produsen yang memikirkan itu adalah menjadi skala prioritas, itulah yang dipikirkan, yang disebut dengan apa? Oh, saya mau produksi masker. Banyak akhirnya perusahaan-perusahaan konveksi ataupun home industri yang membuat alat kesehatan berupa masker. Kenapa? Terkait dengan analisis kebutuhan pasar. Skala prioritas apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat. Kemudian bagaimana cara produksi barang dan jasa tadi? Kalau kita contohkan tadi adalah masker, bagaimana cara produksi daripada masker terkait dengan metode dan teknologi yang digunakan. Pak, untuk buat masker itu kan gampang. Alat yang dibutuhkan hanya butuh daripada mesin jahit, mesin obras. Ya, itu namanya teknologi. Kita bisa bayangkan kalau teknologi itu belum ada, kita lakukan secara manual, mungkin waktunya juga cukup lama. Tapi jangan salah, sekarang teknologinya juga sudah semakin besar. Bisa diproduksi dalam skala besar. Karena apa? Teknologinya sudah semakin berkembang. Alat jahitnya tidak konvensional. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah for whom. Untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi? Tadi sudah disampaikan. Orang merencanakan membuat daripada produk masker. Ya, bagaimana cara produksinya? Kemudian juga harus dipikirkan siapa segmen pasarnya.
segmen pasar daripada untuk produksi masker sekarang ini sudah sangat cukup luas sekali, internasional bahkan. Karena pandemi ini sudah merambah ke seluruh dunia, sudah internasional. Makanya produk daripada ini sangat jelas produksi konsumennya, pangsa pasarnya, segmen pasarnya itu internasional, tidak hanya terbatas dijual di Indonesia atau kebutuhan masyarakat Indonesia. Itu contohnya. Untuk yang lain silakan nanti kalian bisa cari contoh-contoh konkret yang lain. Kemudian bagaimana solusi terhadap masalah ekonomi? Ada beberapa alternatif atau jalan keluar, solusi-solusi yang bisa dijadikan jalan penyelesaian dalam menyelesaikan masalah ini, masalah ekonomi. Yang pertama, membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Terbatasnya alat pemuas kebutuhan membuat kita harus bijak dalam memilih kebutuhan mana yang harus diutamakan. Jadi ada skala prioritas dalam menentukan daripada kebutuhan. Ya. Mana nih yang perlu kita adakan untuk kebutuhan kegiatan pembelajaran jarak jauh misalkan. Pak butuh smartphone, ya berarti sekarang smartphone itu adalah merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kegiatan pembelajaran. Smartphone saja tidak cukup, karena apa? Kita punya smartphone juga harus ada aplikasinya. Untuk install aplikasi butuh kuota. Itu juga adalah merupakan jadi kebutuhan. Jadi pilihlah kebutuhan-kebutuhan yang tepat untuk kegiatan pembelajaran misalkan. Lantas yang kedua, memanfaatkan biaya peluang. Jadi setiap kali kita membuat suatu pilihan, kita tidak hanya memilih tapi juga harus mempertimbangkan biaya peluang atau yang disebut dengan opportunity cost. Opportunity cost itu adalah biaya yang dikorbankan untuk karena pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memanfaatkan daripada peluang yang dipilih. Jadi yang dikorbankan itu harus dihitung cost-nya. Ada beberapa nih alternatif, misalkan peluang A, peluang B, peluang C adalah sekian-sekian. Tapi kita pilih peluang yang A, berarti yang B dan C itu nanti yang dihitung berapa cost-nya. Itu yang disebut dengan biaya peluang. Lantas yang ketiga, menentukan skala prioritas. Tadi di poin 1 itu sudah disampaikan. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Ya. Jadi kalau dulu kita pembelajaran mungkin tatap muka. Orang tua biasa harus memberikan transport, uang saku, ya, tiap hari. Nah sekarang adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kebutuhan siswa apa? Sama pemenuhannya. Tidak perlu uang jajan karena apa? Belajarnya dari rumah, bisa makan di rumah, gitu kan? Makanya uang itu nanti bisa dialihkan, dana itu bisa dialihkan untuk apa? Kebutuhan untuk pengadaan kuota. Itu. Coba bisa dibayangkan kalau untuk kebutuhan kuota dalam satu hari, uang jajan misalkan 10 hari, 10.000, nah, kalikan 25 hari sudah 250.000. Ya. Nah untuk kuota paling 1 bulan nggak nyampe segitu. Belum transportnya, harusnya lebih ekonomis. Lantas yang keempat, pengelolaan keuangan. Dengan cara membagi uang ke dalam pos-pos kebutuhan dan memonitor serta mengevaluasi keuangan secara berkala. Jadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan ekonomi ini, bagaimana kita bisa membuat plan keuangan dengan manajemen yang baik. Dibuatkan detail kebutuhan yang diperlukan apa saja. Kemudian setelah disusun, lakukan kegiatan, setelah dilaksanakan, lakukan monitor. Serta lakukan evaluasi keuangan secara berkala. Jadi jangan sudah kita planning, sudah kita susun, dilaksanakan, tapi tidak pernah dimonitor. Sehingga tidak tahu plus minus kelebihan dan kekurangannya itu di mana. Ya, makanya itulah pentingnya evaluasi. Karena setelah dievaluasi nanti akan kita tindak lanjut. Nah, untuk pengelolaan keuangan berikutnya berarti harus ada tindak lanjut, ada penyempurnaan. Oke, next. Selanjutnya adalah biaya peluang. Biaya peluang itu adalah biaya yang ditimbulkan akibat memilih sebuah peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Contoh konkret di sini. Saudara Irfan baru lulus dari perguruan tinggi, mendapat tawaran kerja dari perusahaan A dengan gaji 1.750.000. Pada saat yang sama, dia juga mendapatkan penawaran kerja yang kedua dari perusahaan B dengan gaji 2 juta. Akhirnya Irfan memilih kerja di perusahaan B dengan gaji 2 juta.
Artinya apa? Berarti biaya peluang yang telah dikorbankan oleh Irfan, berapa besarannya? 1.750.000 sebagai biaya terbesar yang telah dilakukan dari beberapa pilihan yang sudah ditentukan. Misalkan tadi tawarannya tidak hanya 2, ada 3 atau 4. Ya tinggal diakumulasi saja. Yang tidak dipilih itu adalah peluang yang sudah dikorbankan oleh saudara Irfan. Itu besarannya seperti itu, cara menghitungnya. Jadi nanti di soal latihan kita akan mencoba menghitung, mencoba dari beberapa data yang disajikan itu kira-kira biaya peluangnya itu ada berapa, nanti kalian bisa menentukan dari contoh-contoh ini. Itu kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang sistem ekonomi. Ya, sistem ekonomi setiap negara itu tentunya menganut sistem yang tidak sama atau mungkin juga ada yang sama tapi berbeda. Contoh Amerika, Inggris, beberapa negara Eropa itu menggunakan sistem ekonomi pasar atau liberal. Ya. Nah, sementara di kita adalah menganut sistem ekonomi Pancasila. Nah, kita akan bahas di sini ada beberapa sistem ekonomi. Ada 5 sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Yang kedua sistem ekonomi pasar atau liberal. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi komando. Serta yang keempat sistem ekonomi campuran. Dan yang kelima adalah sistem ekonomi Pancasila. Oke, next. Sistem ekonomi tradisional. Kita bahas yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yaitu suatu sistem ekonomi dalam organisasi kehidupan ekonomi yang berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat turun-menurun yang masih mengandalkan faktor-faktor produksi apa adanya. Itu disebut dengan sistem ekonomi tradisional. Jadi intinya, sistem ekonomi tradisional itu adalah organisasi kehidupan ekonomi yang asasnya itu menganut asas kebiasaan. Menggunakan tradisi masyarakat yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, yang masih mengandalkan faktor-faktor produksi apa adanya, seperti sumber daya alam, manusia, gitu kan. Kemudian kebutuhan modal ataupun yang lainnya atau sumber daya lainnya ya masih seperti itu. Nah, itu namanya adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, ciri-cirinya seperti apa untuk sistem ekonomi tradisional? Untuk sistem ekonomi tradisional ini, yang pertama belum adanya pembagian kerja yang jelas. Yang kedua masih menggunakan teknologi-teknologi sederhana. Yang ketiga, hidupnya tergantung pada alam. Dan yang keempat masih menggunakan barter sebagai sistem pertukarannya. Untuk yang pertama, belum adanya pembagian kerja yang jelas. Jadi, di dalam organisasi sistem ekonomi tradisional ini, tidak ada pembagian ataupun job desk ya, antara person yang satu dengan person yang lain. Jadi, kalau misalkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu, pokoknya dianggap masih kerjasama bareng-bareng gotong royong. Jadi, belum ada job description ataupun pembagian tugas antara masing-masing personal. Kemudian yang kedua masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana ataupun teknologi sederhana. Jadi dalam sistem ekonomi tradisional ini masih cenderung konvensional. Alat-alat yang dipakai itu masih alat-alat yang sangat sederhana. Kalau dulu sebelum sekarang sudah dikenal dengan eranya teknologi digital ya. Dulu yang pertama itu masih mungkin orang dalam sektor pertanian saja produksi misalkan sektor pertanian untuk membajak sawah hanya masih menggunakan secara manual menggunakan cangkul kemudian menggunakan alat pembajak menggunakan bantuan tenaga hewan. Kemudian berkembang sekarang sudah menggunakan teknologi ada yang disebut dengan teknologi traktor dan yang masih jenis. Kemudian yang ketiga hidupnya bergantung pada alam. Hidupnya bergantung pada alam itu artinya kehidupan sehari-hari daripada masyarakat ataupun orang-orang yang menganut sistem ini masih bergantung kepada sektor kehidupan ataupun kebutuhan alam secara langsung. Contoh
Misalkan orang menambang pasir, gitu kan, atau menambang batu. Batu hanya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan bangunan biasa, tidak diolah seperti itu. Sekarang kalau sudah ekonominya sudah semakin modern, sudah berubah, bisa dibuat cirto untuk giling, kemudian menjadi pasir batu yang lebih kecil lagi, yang spesifikasinya macam-macam. Selanjutnya adalah masih menggunakan barter sebagai sistem pertukarannya. Jadi ekonomi tradisional ini, alat transaksi yang digunakan adalah masih terjadi tukar menukar daripada barang, ya. Belum menggunakan alat tukar berupa uang. Kemudian apa sih plus minus ataupun kelebihan dan kelemahan daripada sistem ekonomi tradisional ini? Tentunya kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi tradisional ini, untuk kelebihannya, yang pertama adalah persaingan usaha yang tidak sehat sangat minim. Yang kedua, menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, tidak ada beban berat yang harus dipikul oleh masyarakat. Dan yang keempat, pertukaran secara barter dilandasi oleh kejujuran daripada mencari keuntungan. Kita cermati untuk poin yang pertama. Jadi, persaingan usaha yang tidak sehat itu sangat minim kalau sistem ekonomi tradisional. Jelas ya, untuk poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, timbul rasa kekeluargaan dan gotong royong, kerjasama masing-masing individu di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini sudah lebih cenderung individualistis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dulu tidak, yang masih konvensional tradisional itu gotong royong. Ini masih di daerah-daerah adat tertentu masih berlaku. Kemudian tidak ada beban berat yang harus dipikul oleh masyarakat. Ya, tidak ada beban berat yang harus dipikul oleh masyarakat. Kenapa? Karena itu tadi tidak berorientasi kepada keuntungan. Dan yang keempat adalah pertukaran secara barter dilandasi kejujuran daripada mencari keuntungan. Jadi kalau orang bertransaksi, misalkan si A punya beras, si B-nya punya ayam atau hewan peliharaan, dia sudah mengestimasinya atas dasar landasan kejujuran, tidak lagi memikirkan untung rugi. Ini kelebihan daripada sistem ekonomi tradisional. Kemudian apa sih kelemahan daripada sistem ekonomi tradisional ini? Pertama, produktivitas sangat rendah, ya, karena menggunakan teknologi yang simpel, yang sederhana. Beda dengan yang dikerjakan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang sudah modern. Seperti kita tahu lah pengerjaan proyek jalan misalkan. Dulu orang mengenal proyek jalan itu belum menggunakan alat-alat berat. Masih dilakukan secara konvensional, menggunakan tenaga manusia dengan alat cangkul dan alat-alat sederhana. Itu butuh waktu yang cukup lama. Sekarang pengerjaan jalan bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi alat-alat berat. Ya. Sehingga proses pengerjaannya sangat cepat. Yang kedua, mutu dan standar hasil produksi juga rendah. Dan yang ketiga, masyarakatnya masih dengan pola pikir statis. Ya. Jadi hasilnya yang kedua, mutu dan standar hasil produksinya itu rendah. Kenapa demikian? Karena target produksi atau target dalam penyelesaian pekerjaan, hasil produksi itu tidak bisa deadline ditentukan dengan secara maksimal. Karena apa? Itu tadi belum bisa menggunakan teknologi yang bisa terukur dengan baik. Kemudian mutunya juga tidak standarisasi karena apa? Belum ada parameter yang bisa digunakan untuk melakukan quality control atas produk yang diproduksi. Dan yang terakhir, masyarakatnya masih dengan pola pikir yang statis. Nah, masyarakatnya masih pola pikir yang statis yang seperti apa? Statis di sini artinya adalah dia masih pikirannya adalah tidak masih original, tidak terpengaruh, masih inbox, tidak berusaha untuk mencari
pemikiran-pemikiran baru atau ide baru yang secara dinamis, ya, yang lebih moderat, seperti itu. Nah, ini adalah kelemahan daripada sistem ekonomi tradisional. Selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi pasar ataupun yang disebut dengan liberal. Seperti apa sistem ekonomi pasar atau liberal? Nah, tentunya untuk membahas materi yang tentang sistem ekonomi pasar atau liberal ini nanti akan kita bahas pada bagian selanjutnya, yaitu bagian yang kedua. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai dengan sistem ekonomi tradisional ataupun konvensional, ya. Besok kita akan lanjut, kita bahas tentang materi tentang sistem ekonomi pasar atau liberal. Ya, dari beberapa penyampaian tadi yang disampaikan tentang masalah-masalah ekonomi, kemudian baik dari pandangan ekonomi klasik ataupun ekonomi modern, silakan dikaji. Kemudian barangkali nanti ada yang belum paham, ada yang mau didiskusikan, silakan bisa disampaikan melalui aplikasi kelas maya yang sudah kita buat, yaitu menggunakan Google Classroom, ya. Jadi silakan nanti bisa chat di situ, bisa ditanyakan, dan untuk tugas-tugas khusus yang kelas 10 nanti juga akan melalui Google Classroom. Nah, tapi untuk yang kelas 11 dan kelas 12 itu sudah menggunakan aplikasi Schoology. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan. Pastikan kita semangat belajar walaupun dengan menggunakan program pembelajaran jaga. Sekian saja, terima kasih. Saya Heri Walumpi Kilometerik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.